kepada Bapak Presiden, Ibu Ketua DPR RI, Ibu Menteri PAN RB, yang isinya adalah Sebelum sahabat ASN melanjutkan menonton video ini, silakan sahabat ASN untuk subscribe channel ini. Karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa untuk 2 orang sahabat ASN jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia Barat. Agak siang sudah ini di Indonesia Tengah dan sudah siang di Indonesia Timur. Serta selamat pagi, siang, malam untuk rekan-rekan yang ada di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Sambut salam Korpri, Korpri maju terus. Rekan-rekan semuanya, hari ini kita berbahagia, kita bisa bertemu kembali dalam forum yang mulia ini. Di dalam forum kita, Korpri menyapa para ASN yang sudah 3 tahun kita berjalan secara kontinu, terus-menerus, tiada putus, untuk kita saling menyapa, berkomunikasi, berkolaborasi, dan terus membangun frekuensi yang sama untuk memajukan Indonesia melalui para ASN anggota Korpri. Nah, hari ini kita mengambil topik kesejahteraan anggota Korpri. Salah satu tugas dari Korpri yang dimandatkan melalui Undang-Undang ASN adalah mewujudkan kesejahteraan para ASN. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Korpri seperti pada pagi hari ini. Kita akan masuk sisi kesejahteraan dari sektor kesehatan bersama Bapak Miki Barito Putra, ini mitra lama Korpri dari 10 tahun yang lalu. Beliau adalah Direktur Utama PT Go Oase Indonesia. Dulu yang mengelola toko online Korpri Tok-Tok. Pak Miki, terima kasih. Ini Adinda, sahabat saya yang sudah lama sekali kita bersama-sama untuk memajukan para ASN. Pak Miki beserta seluruh jajaran, terima kasih banyak. Kemudian, terima kasih, betul. Kemudian untuk yang kedua, Pak Arya Saloka. Ini kita undang secara khusus untuk bagaimana bersama Korpri nanti bisa membangun spiritualitas, religiusitas bagi teman-teman yang akan berumroh, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang lain dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Mas Arya Saloka beserta seluruh tim bisa memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya. Juga saya mengapresiasi Pak Dr. Nurman. Pak Dr. Nurman ini adalah Ketua Korpri Kabupaten Malang, ya, yang banyak sekali aktivitasnya dan pernah menjadi guest di dalam penyerahan Korpri Award. Organisasi Korpri Kabupaten Malang sangat aktif, termasuk sekarang inovasinya dalam menyediakan kebutuhan pokok anggotanya di Kabupaten Malang. Jadi nanti Pak Nurman silahkan disampaikan kepada seluruh yang hadir, ini 1.000 yang lewat Zoom, terus bertambah yang lewat YouTube 2.000, 3.000, saya dapat informasi terus naik jumlah yang mengikuti. Nah, upaya dari Korpri ini terus akan kita lakukan, semakin diupayakan semakin masif dan perlu dukungan rekan-rekan pengurus Korpri di kementerian, lembaga, provinsi, dan kabupaten kota. Saya mendorong setiap kali saya ke daerah, setiap kali ke KL, ya, KL itu kementerian dan lembaga, agar Korpri yang belum aktif segera diaktifkan, agar bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalnya kesejahteraan anggota. Kesejahteraan anggota itu dimensinya banyak, tidak semata-mata selalu uang. Tapi menyelenggarakan olahraga bersama, mengikuti Pekan Olahraga Nasional Korpri yang akan kita selenggarakan nanti tanggal 4 sampai dengan 11 Oktober 2025 di Palembang, juga bagian dari upaya di dalam pelaksanaan program kesejahteraan Korpri bersama dengan Pemprov Sumatera Selatan. Nah, rekan-rekan semuanya, ini pengantar awal dan juga upaya Korpri terus secara
konsisten, berkelanjutan, mendorong penguatan karir ASN. Yang kemarin sudah kita sampaikan adalah Korpri menyampaikan usulan kepada Bapak Presiden, Ibu Ketua DPR RI, Ibu Menteri PAN RB, yang isinya adalah penguatan karir ASN. Dalam surat itu eksplisit kami sampaikan bagaimana Korpri concern dengan penguatan karir ASN. Karir ASN ini bisa diperkuat dari dua jalur. Pertama yang kami usulkan kepada Bapak Presiden, Ibu Ketua DPR, dan Ibu Menpan adalah penguatan dari jalur jabatan fungsional. Ini menjadi penting sekali agar ke depan para ASN sejak masuk jadi CPNS sudah diberi jabatan fungsional. Sehingga memahami betul apa yang akan dikerjakan. Keahlian, kepakaran, konsistensi mengembangkan jabatan-jabatan keahliannya akan menjadi pemacu ASN untuk berkarir lebih bagus lagi. Maka usulan Korpri adalah sejak masuk menjadi CPNS langsung diberikan jabatan fungsional. Nah, semakin naik jabatan fungsionalnya, itu bisa ditugaskan di jabatan manajerial atau di jabatan struktural. Berapa sih jumlah ASN kita, rekan-rekan semuanya? Nah, ASN kita ada 4,8 juta. 4,8 juta. Yang sekarang berada di jabatan fungsional itu jumlahnya ada 72%. Ada 72% ASN kita yang berada di jabatan fungsional. 7% saja yang ada di jabatan struktural. Dan 21% berada di jabatan sebagai staf pelaksana. Jadi inilah peta, inilah profil para ASN kita. Nah, itu usulan pertama. Semua ASN atau sejak awal CPNS-nya diberikan jabatan fungsional. Kemudian yang berikutnya adalah kendala yang ada dalam jabatan fungsional, itu salah satunya formasi. Maka banyak ASN kita yang terhambat karena formasi. Maka dari Korpri mengusulkan kepada Bapak Presiden, Ibu Ketua DPRD, dan Ibu Menpan formasi diberikan sejak awal. Sehingga tidak perlu lagi ada permintaan penambahan formasi. Jadi kalau formasi fungsional pertama 100, maka di muda juga formasinya 100, di madya juga 100, di utama juga 100. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam titik ini Korpri akan terus bersama-sama dengan rekan-rekan untuk mendorong tingkat keahlian, tingkat penguatan kompetensi, dan keberlanjutan karir ASN yang diperkuat melalui jalur fungsional. Karena 72% ASN kita berada di jabatan fungsional. Nah, dari semua jabatan fungsional ini yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita itu adalah guru. Karena guru memiliki jumlah yang paling besar, kalau dihitung semuanya itu jumlahnya 2,1 juta. ASN kita 4,8 juta, yang menjadi guru adalah 2,1 juta atau sekitar 42%. Nah, di dalam kami menyampaikan usulan ini, satu melalui jalur fungsional dengan formasi yang disiapkan dari pertama sampai dengan utama itu secara maksimal. Yang kedua adalah perpanjangan usia pensiun. Nah, saat ini ada 3 jabatan fungsional yang pensiunnya sudah di usia 70 tahun, bisa sampai 70 tahun, yaitu peneliti, perekayasa, dan dosen. Tentu yang sampai ke umur 70 tahun ini tidak semuanya. Secara statistik sangat kecil, rata-rata hanya di kisaran 5%. Jadi yang 95% tidak pernah sampai ke puncak karir
sampai dengan umur 70 tahun.